JGP sungguh membahana, bagus, terasa sekali di ruangan ini. Antusias dan semangatnya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan online. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di room virtual ini ya Bapak Ibu dalam kegiatan yang luar biasa sekali, yaitu BIMTEK, penulisan buku bagi calon guru penggerak Kabupaten Banyuwangi. Dan juga luar biasa sekali, dan nanti dalam acara ini kita akan dipandu oleh Bu Cantik, Bu Lina Kamalin, serta Bapak Mas Hudi SPD. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita masuk ke acara, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ervandi SPD MPD selaku Kasih Peningkatan Mutu dan PTKSD, mohon berkenan memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Monggo Pak Ervandi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang mungkin saat ini masih di perjalanan, yang insya Allah nanti akan bergabung dengan kita semuanya, dengan guru-guru hebat, calon program guru penggerak Kabupaten Banyuwangi. Instruktur atau narasumber yang hadir, Bu Lina Kamalin, Pak Mas Hudi yang saya banggakan, serta saudara-saudara komunitas guru penggerak atau calon guru penggerak Kabupaten Banyuwangi yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita bisa bertemu untuk kesekian kalinya setelah kemarin mungkin KGBN ya, melalui kegiatan KGBN, sekarang ada kegiatan lagi. Ini merupakan kebanggaan bagi saya punya guru-guru hebat di Banyuwangi yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penulisan buku. Bapak Ibu yang saya hormati, memang berkaitan dengan kemampuan guru-guru dalam menulis buku ini, kita lihat khususnya di Banyuwangi ini sangat minim sekali. Bukan berarti karena kemampuan guru-guru kita yang tidak bisa atau tidak mampu menulis, tetapi rata-rata karena keengganan atau ketidakbiasaan, karena tidak terbiasa, tidak senantiasa melatih diri untuk terbiasa menulis. Padahal setiap diri kita, setiap manusia atau bahkan kita sebagai profesi kita sebagai seorang guru ini ingin memberikan sesuatu yang bisa dikenang sepanjang masa. Ya, jadi pada dasarnya menulis itu adalah berlatih melakukan atau berlatih keabadian begitu. Bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, atau apa yang akan visi misi kita ke depan seperti apa, itu bisa tetap dikenang sepanjang masa meskipun kita mungkin barangkali sudah tidak ada di dunia ini. Nah, cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan cara menulis. Ya. Harapannya apa yang kita tulis nanti akan abadi, akan dikenang oleh generasi kita yang akan datang. Itu cara satu-satunya untuk kita memperoleh keabadian. Nah, oleh karena itu, yang selama ini mungkin kita tidak terbiasa untuk menulis, harapannya melalui kegiatan pelatihan ini kita mulai berusaha, berupaya. Saya yakin semuanya bisa, tidak ada yang bisa, yang tidak bisa. Guru-guru kita ini adalah orang-orang pilihan, apalagi yang ikut program guru penggerak ini adalah sudah melalui seleksi dengan begitu berat, akhirnya jenengan bisa lolos melalui kegiatan guru penggerak ini. Saya yakin semua jenengan ini adalah orang-orang hebat. Saya yakin semuanya mampu. Hanya saja memang perlu kita biasakan.
untuk biasa menuangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, maupun perasaan kita, apa yang kita rasakan. Nah, ini perlu kita biasakan. Harapannya nanti kita tidak hanya mengharapkan anak-anak kita bisa menulis tanpa diberikan contoh oleh gurunya, maksudnya keteladanan dari gurunya untuk biasa menulis. Nah, harapannya ya dimulai dari gurunya dulu untuk membiasakan diri untuk bisa menulis. Mulai hal-hal yang katakanlah terkecil dulu. Mungkin kalau memang belum sampai pada buku, mungkin membuat artikel atau mungkin penelitian, ya, menuangkan hasil penelitiannya. Nah, kita kan sudah dituntut sebagai guru ini untuk melakukan menulis penelitian, ya, selain artikel penelitian. Nah, kalau ini ke depan nanti kita upayakan untuk bisa menulis buku, ini tentunya suatu yang hebat, ya. Buku terutama kaitannya dengan buku-buku yang bisa dijadikan bahan ajar bagi kita, ya, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi tentunya kegiatan ini tidak bisa secara instan, 1 kali 2 kali kegiatan. Saya yakin beberapa kali ya Mas Agus, ya, nanti akan beberapa bulan ini, ya, Mas, Pak. Kegiatannya. Untuk penulisan buku, Pak, ya, ya, sekitar sampai 15 hari, Pak. Karena 15. Memang ya ada proses pencetakan dan lain sebagainya nanti, Pak. Ya, saya yakin dengan waktu yang cukup saya anggap cukup ini untuk bisa menulis buku. Saya yakin jenengan semuanya mampu. Harapannya nanti guru-guru hebat ini bisa menyumbang ada sumbangan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi guru-guru kita yang lain, bagi sekolah kita yang ada di Banyuwangi ini. Dan terima kasih kami sampaikan Bu Lina, Pak Masudi sudah mau membimbing teman-teman kita yang ada di Banyuwangi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Tetap semangat Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi diri kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas arahan dan motivasinya, Pak. Jadi pesannya Pak Irfandi tadi, mari kita biasakan menuang apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai melalui tulisan. Karena tulisan akan terus dikenang abadi sepanjang masa. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya kita masuk ke acara inti. Untuk acara inti di kegiatan malam hari ini akan langsung dipandu oleh Bapak Agus Hermanto. Bapak Agus Hermanto, siap? Siap. Oke, monggo waktu kami serahkan kepada Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Tika. Apakah suara saya terdengar Bu Tika? Oke, terdengar jelas Pak. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak yang terhormat Bapak Irfandi selaku Kasih Peningkatan Mutu dan PTK di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Nanti akan hadir pula di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu sekalian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang mungkin saat ini masih ada dalam perjalanan. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber ya, ada Bu Lina dan Pak Masudi, dan di sini juga tergabung pengajar praktek juga ada di room ini ya, karena memang perlu diketahui Bapak Ibu acara ini memang digagas oleh para pengajar praktek ya. Nah, nantinya karena kita juga harus menghasilkan karya, jadi ini pemikiran dari pengajar praktek yang bekerja sama dengan komunitas guru belajar Banyuwangi dan juga bekerja sama dengan Tukar Tugu, CEO-nya adalah Pak Masudi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui untuk di segmen di kegiatan inti nanti kita akan dibimbing langsung oleh Bu Lina dan Pak Masudi. Namun perlu diketahui dulu Bapak Ibu,
peserta di sini ya ada 85 peserta ya, dari TK ada 9, dari SD ada 45, dari SMP ada 20 dan dari jenjang SMA ada 11 gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti dalam waktu tanggal 2 sampai tanggal 19 nanti kita akan dibimbing sampai menghasilkan karya sebuah buku ya, baik itu buku bentuknya solo atau antologi nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tertibnya acara nanti Bapak Ibu mohon mematikan mic-nya agar rekod dan rekamannya juga jernih dan kegiatan ini juga bisa didengarkan bersama oleh kita semua sehingga kita dapat menyerap materi dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, tidak usah lama-lama lagi ya, kita dengarkan pertama dari pemateri dari Pak Masudi. Nanti Pak Masudi akan memberikan arahan ya tentang bagaimana teknis-teknis menulis buku. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, Pak Masudi ini selain sebagai pengajar praktek juga sebagai kepala sekolah di salah satu SMP dan beliau juga CEO dari Tukar Tugu ya. Apa itu Tukar Tugu nanti akan dijelaskan oleh Pak Masudi. Monggo Pak Masudi, waktu kami serahkan kepada Pak Masudi. Silakan Pak Masudi. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pak Agus, suara saya jernih ya? Jernih Pak, jernih. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja saya nanti akan menjelaskan secara teknis saja terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan karya dalam rangka persiapan untuk panen karya di Loka 7 nanti. Mohon izin saya share screen dulu, coba bisa apa tidak. Kalau tidak nanti mohon dibantu Pak Agus. Siap, ya. Saya coba dulu. Belum muncul. Lambat sekali muternya. Atau Pak Agus saja sudah? Ya, saya coba dulu Pak ya. Oke. Baik, sambil menunggu share screen Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir dan bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kita semuanya menghasilkan karya. Terima kasih Pak Irfandi yang juga berkenan hadir di room ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat karena bagaimanapun posisi kita saat ini sedang jadi pusat perhatian dan alhamdulillah kita terus mendapat pendampingan bukan hanya dari orang-orang teman-teman sejawat di lingkup sekolah kita tapi juga dari stakeholder di lingkungan dinas pendidikan. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi kita tetap bersemangat meskipun dan apapun tantangan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, ini profil singkat saya. Saya Mas Hudi. Saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 3 Songgon 1 Atap. Selain itu saya juga aktif di kegiatan literasi, salah satunya di Tukar Tugu ini. Tukar Tugu ini dulu tahun 2020 ini kami gagas bersama teman-teman dari MGMP Bahasa Indonesia. Jadi Tukar Tugu ini akronim dari satu karya, satu guru. Jadi semangatnya adalah guru-guru bahasa Indonesia yang waktu itu harus menghasilkan karya karena bagaimanapun guru bahasa Indonesia harus menjadi ikon di sekolah yang memelopori kegiatan literasi, diantaranya adalah dengan berkarya, entah itu berupa artikel ataupun
buku ya. Di samping itu filosofinya yang ingin kami tekankan bahwa Tugu itu adalah monumen. Tugu itu adalah monumen. Jadi karya pertama yang kita hasilkan itu kita anggap sebagai sebuah monumen. Jadi setelah kita berkarya, kemudian kita punya monumen. Nah, monumen itu kita saling tukarkan di antara alumni yang mengikuti waktu itu workshop tukar tugu. Jadi buku yang kami hasilkan itu saling tukar. Jadi selain tukar tugu itu sebagai akronim satu karya satu guru, juga ada semangat di situ bahwa tugu monumen karya berupa buku kita itu kita saling tukarkan dengan orang-orang yang sesama alumni di kegiatan workshop tukar tugu itu. Dengan demikian, misalnya ketika kita ber-50 orang, maka kita nanti akan memiliki sejumlah buku 50 judul dari teman-teman alumni tukar tugu itu. Nah, itu sekilas tentang tukar tugu. Kemudian saya juga saat ini sedang berkegiatan di Yayasan Education Research Center itu ya. Sementara ini masih di bidang PAUD dan pemberdayaan perempuan dan para remaja. Kemudian hasil buku-buku yang sudah saya hasilkan ada Senarai Kidung Kawira, itu kumpulan puisi. Ketika Mentari Selingkar Jemari itu juga puisi. Seikat Edelweiss itu kumpulan cerpen bersama teman-teman guru MGMP. Kemudian Sedekah Puisi untuk Banyuwangi itu juga kumpulan puisi bersama para guru di MGMP Bahasa Indonesia. Lanjut Pak Agus. Ya, sebentar Pak. Ini ada sedikit kendala teknis. Sebentar. Ya. Nanti habis ini akan diambil alih oleh Bu Lina karena di sini saya harus mengadmit teman-teman yang masuk Pak nggih. Sebentar, ini masih proses oleh Bu Lina. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi izin saya ambil alih ya. Kita berharap dalam waktu kurang lebih 15 hari ini nanti paling tidak kita sudah memiliki bahan mentah berupa tulisan-tulisan kita yang nanti alurnya seperti apa saya jelaskan. Slide kedua Bunda. Oke, terus slide ketiga. Ya, saya ingin mengawali Bapak kalian dengan ini, satu kutipan dari puisinya Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Artinya apa? Dengan kutipan puisi ini, kita memiliki semangat bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap fight. Kita harus tegar dalam menghadapi berbagai macam. Itu makanya saya ingin hidup 1000 tahun dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, berkarya dan bersemangat. Kemudian saya kutip lagi dari Pramudia Anantatur ini, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Saya kaget tadi ternyata Pak kutip ini diantaranya. Menulis adalah berkarya untuk keabadian. Jadi kalau kita ingin nama kita dikenang, maka menulislah. Apa artinya kita punya pengetahuan, punya ide, punya gagasan, kalau itu hanya ada di otak kita dan kita tidak kita eksplor untuk diketahui oleh orang lain. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya harus menulis? Mengapa saya harus menulis? Ya, tentu akan banyak sekali persepsi, banyak sekali pendapat, banyak sekali apa yang bisa Bapak Ibu ungkapkan. Di antaranya ini yang saya tulis ya. Mengapa saya harus menulis? Yang pertama, dengan menulis saya dapat menuangkan kreativitas. Kreativitas apa? Dalam bentuk tulisan itu. Kemudian saya menulis agar otak dan nalar saya selalu berputar. Karena dengan menulis itu kita akan berupaya untuk merangkai kata, untuk mencari ide, mencari gagasan. Maka otak kita tidak berhenti, tidak stagnan. Kemudian saya menulis untuk mendapatkan kenyamanan.
Biasanya kalau kita lagi galau gitu, mau ngapain, nah tulis saja sudah. Biasanya kalau saya sedang galau ini cepat untuk menghasilkan puisi. Ingat kalau sudah tertuang dalam puisi maka seolah-olah fresh, nyaman gitu. Kemudian saya ingin meninggalkan jejak aktivitas yang saya lakukan. Saya ini paling males untuk berfoto-foto, meninggalkan jejak foto. Biasanya apa yang saya lakukan itu saya tulis sekadar dalam bentuk cerita-cerita pendek atau dalam bentuk puisi. Jadi saya ingin meninggalkan aktivitas yang saya lakukan. Buku saya yang bedul Mentari apa itu? Apa tadi lupa. Buku yang kedua itu Seikat AA apa tadi? Kok lupa saya judulnya malah. Mentari Selingkar Jemari itu adalah kisah perjalanan saya. Oke, lanjut saja Bunda. Ya, ketika Mentari Selingkar Jemari. Ya, oke, lanjut. Ya. Sebelum kita membuat sebuah tulisan, maka kita harus paham dulu jenis-jenis tulisan. Saya mengelompokkannya menjadi beberapa. Ini juga dari beberapa sumber yang saya ambil. Secara garis besar ada sastra. Di dalamnya ada puisi, cerpen, novel, drama. Kemudian yang berikutnya Bunda, ada biografi, ada autobiografi, ada memoir. Kalau biografi itu tulisan tentang riwayat perjalanan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian autobiografi itu riwayat perjalanan seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dan memoir itu sepenggal kisah perjalanan. Nah, sepertinya nanti kita akan menulis memoir. Jadi sepenggal kisah perjalanan kita ketika menjadi calon guru penggerak. Jadi kita nanti fokusnya di memoir kalau mungkin ya. Berikutnya Bunda, jenis yang lain, panduan atau biasanya kalau kita membaca baru beli alat elektronik itu ada buku manual, buku panduan. Kalau tadi Pak Irfandi menyampaikan disarankan Bapak Ibu guru menulis buku-buku pedoman, buku pembelajaran. Nah, ini bisa masuk ke panduan ini. Kemudian berikutnya ada buku sejarah. Apalagi Bunda? Ada ensiklopedi, kamus. Kemudian jurnal, majalah, sains populer dan yang lain-lain. Ini antara lain jenis-jenis tulisan yang bisa kita buat dalam bentuk buku. Kalau dalam bentuk artikel biasanya bisa dimuat di media massa baik cetak maupun elektronik. Bapak Ibu sekalian, tulisan yang akan kita buat nanti, jadi kita putuskan dulu, kita sepakat dulu bahwa bentuk buku yang kita buat nanti genrenya adalah memoir. Jadi sepenggal kisah perjalanan kita yang kita ambil fokus dari kisah perjalanan kita dari awal ketika kita mendaftar sebagai calon guru penggerak, berproses sampai dengan mungkin LK5 ini, mungkin sampai dengan LK5, karena masuk ke LK6 dan LK7 itu sudah masuk ke persiapan kita untuk editing dan masuk ke percetakan, sehingga pada saat panen karya nanti di LK7 kita sudah siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, alur tulisan yang nanti kita ikuti agar ini tidak jauh-jauh program guru penggerak, maka saya pakai alur merdeka. Apa itu alur merdeka? Nah, ini slide berikutnya Bunda. Bapak Ibu nanti bisa memulai tulisan mulai dari diri. Ceritakan profil Anda sebagai pendidik hingga potensi dan kelemahan diri Anda. Jadi kalau siapa Mas Rudi misalnya, kita ceritakan, Bapak Ibu ceritakan 2-3 halaman, bisa saja lebih kalau cerita itu diawali dari
awal karir Bapak Ibu menjadi guru, kemudian sampai tersentuh untuk mengikuti program guru penggerak. Nah, ini mulai dari diri. Kemudian Bunda, yang kedua, eksplorasi konsep Merdeka Belajar. Paparkan pemahaman konsep Merdeka Belajar Bapak Ibu sekalian sebagai pijakan pembelajaran yang Anda lakukan. Jadi setelah masuk ditetapkan sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu telah mempelajari konsep tentang Merdeka Belajar. Ceritakan di situ. Mengutip, kemudian ditambah-tambahi dengan persepsi Bapak Ibu sekalian berdasarkan hasil pemahaman. Dan itu semuanya sudah Bapak Ibu lakukan ketika mengisi LMS. Jadi mulai dari diri tadi, kemudian eksplorasi konsep, dan sampai seterusnya di akhir nanti, insya Allah semuanya sudah Bapak Ibu punya modal awalnya, bahan mentahnya di LMS atau tugas-tugas yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan selama proses mengikuti program guru penggerak. Berikutnya Bunda. Refleksi diri. Ungkapkan hasil refleksi diri Anda untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap pembelajaran yang Anda lakukan. Jadi ceritakan di Bapak Ibu sekalian, selama proses mengikuti program guru penggerak ini, mulai dari perkembangannya seperti apa, progresnya hari ke hari seperti apa, sampai dengan di titik LK5 itu seperti apa. Terus, demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa menyajikan praktek baik dalam pembelajaran yang memerdekakan seperti persiapan, alur, alat, bahan, media pembelajaran, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu bisa mencantumkan RPP. RPP yang Bapak Ibu siapkan, itu pelaksanaannya di kelas seperti apa, yang dilakukan siswa itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Syukur kalau bisa membandingkan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan sebelum mengikuti program guru penggerak ini. Kalau dulu seperti ini prosesnya, sekarang berubah seperti ini, dan seterusnya. Bisa dilengkapi dengan foto-foto selama mengikuti kegiatan. Kemudian berikutnya, evaluasi. Tunjukkan pula bagaimana Bapak Ibu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kaitannya dengan RPP tadi, di bagian akhir kan ada evaluasi. Silakan Bapak Ibu lakukan. Syukur-syukur kalau yang Bapak Ibu lakukan ini adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah guru-guru lain lakukan. Strategi, teknik, atau metode apa yang Bapak Ibu lakukan, yang itu merupakan paradigma baru, silakan dituangkan di sini. Ditunjukkan bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi pembelajaran, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Oke, terus. Pada akhir tulisan, Bapak Ibu bisa menuliskan simpulan, paragraf simpulan. Tidak harus satu paragraf, bisa 2, 3, 4 konklusi. Jadi Bapak Ibu bisa mengutarakan akhir dari kegiatan Bapak Ibu, dari mulai profil diri tadi di awal sampai dengan proses di tengah, akhirnya seperti apa Bapak Ibu simpulkan di sini. Dan yang terakhir, daftar referensi atau acuan. Tentu ketika Bapak Ibu mencantumkan kutipan tadi, ada buku, ada karya orang lain yang Bapak Ibu kutip sebagai penguat, sebagai dasar untuk menjabarkan konsep yang Bapak Ibu paham. Itu tentu ada buku pustakanya. Nah, itu harus kita cantumkan nanti di daftar acuan atau daftar pustaka.
terakhir. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, ketika kita nanti akan memulai membuat tulisan, maka kita harus pastikan dulu bahwa yang kita buat adalah buku memoir. Buku memoir itu buku yang memuat tentang kisah perjalanan kita, sepenggal kisah perjalanan kita. Sepenggal kisah perjalanan apa? Sepenggal kisah perjalanan ketika kita mengikuti program guru penggerak. Karena ini sifatnya praktis, cepat, maka bahan mentahnya Bapak Ibu bisa mengambil dari tugas-tugas LMS yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah diunggah di LMS, atau syukur kalau Bapak Ibu sudah punya file arsipnya di komputer Bapak Ibu sekalian, sehingga tinggal merangkai saja, dimasukkan ke kerangka tadi, sehingga paling tidak dalam waktu 15 hari ini Bapak Ibu sudah punya bahan mentahnya. Setelah bahan mentah itu terkumpul, nanti para PP bersama-sama nanti kami minta untuk membantu Bapak Ibu sekalian mulai dari proses awalnya sampai dengan akhir. Dan nanti organisasinya seperti apa ketika kita akan berproses menghasilkan buku ini, nanti Bunda Lina yang akan menjelaskan berikutnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, nanti kita sambung dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru CJP. Di sini tadi kita sudah banyak menerima materi ya, wawasan tentang jenis-jenis tulisan. Kemudian ada istilah alur tulisan kita tentang pakai alur merdeka ya, hampir sama dengan yang ada di LMS. Ini memudahkan kita nih Bapak Ibu agar kita alur untuk menulisnya nanti sangat mudah sekali. Dan tentunya tadi disampaikan juga alur yang dipakai adalah alur memorial. Tentunya Bapak Ibu sekalian pasti akan banyak pertanyaan, tapi tunggu dulu ya Bapak Ibu, nanti setelah sesi yang kedua nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya langsung saja ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bu Lina Kamalin, yang sudah tidak asing lagi. Beliau penuh dengan prestasi, semangat, dan mari kita gali ilmunya dari Bu Lina Kamalin. Oleh karena itu langsung saja kepada Bu Lina Kamalin, waktu kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih. Gimana Pak Agus, modulasi saya terdengar jelas? Sangat jelas Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman CGP yang hebat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Malam hari ini saya diminta untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana menulis buku. Tepatnya saya bukan narasumber, tapi saya bagian ngoprak ya. Jadi nanti bagaimana buku itu bisa dibuat sampai jadi, itu adalah tugas saya untuk ngoprak. Saya sudah bikin perjanjian dengan Pak Masudi teori ya. Saya bagian ngopraknya ya. Mohon izin saya share screen dulu. Sorry. Dulu. Sudah kelihatan, Pak Agus? Sudah Bu. Ya, malam hari ini saya hanya ingin mengajak teman-teman semua, baik CGP maupun PP, untuk menulis ya. Kita akan bersama-sama menulis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Masudi
apa sih sebetulnya tujuan kita nulis. Namun sebelumnya ini barangkali ada yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Lina Kamalin. Saya Kepala SD Negeri 1 Lateng dan kebetulan saat ini juga sebagai pengajar praktis di program Guru Penggerak. Nah, ini dia, kita langsung saja. Tadi teorinya kan sudah nih dari Pak Masudi. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk mengorganisasi tulisan dalam buku. Yang pertama, nanti kita sama-sama udah sepakat ya bahwa tulisan kita nanti bentuknya memoir ya. Sudah disepakati penggalan cerita dalam hidup kita itu hanya di lingkup program Guru Penggerak. Di awal, di tengah, dan di akhir itu boleh sih disisipin dengan hal-hal yang sifatnya personal ya, tidak harus isinya jurnal dimasukkan ke situ. Nanti nggak ada kesan bahwa kita seakan-akan hanya isi LMS tanpa ada soul, tanpa ada jiwa di sana. Nanti kita akan sama-sama gali yang itu. Pertama, bahwa masing-masing CGP nanti akan membuat tulisan. Masing-masing CGP diorganisir oleh PP. Jadi satu PP kan punya 6 CGP nih. Nah, para PP ini bertanggung jawab terhadap ke-6 CGP-nya. Bentuk tulisannya bisa solo buku atau antologi. Apa itu buku solo? Nah, buku solo itu apabila satu CGP menulis bukunya sendiri. Minimal ada 50 halaman. Banyak ya? Enggak. Karena di dalamnya ada foto, ya, tidak melulu tulisan. Supaya menarik memang disertai foto-foto kegiatan yang bisa mengfaktualisasikan tentang tulisan yang kita buat. Nah, lalu apa itu buku antologi? Itu jika satu buku ditulis rame-rame oleh beberapa orang. Satu pendampingan PP itu bisa menulis 2 buku. Konsepnya bagaimana? Satu buku ditulis oleh 3 orang CGP. Ringan kan? Nah, lalu berapa nih halaman yang harus ditulis? Satu CGP menulis minimal 20 halaman. Lalu PP gimana? PP juga bisa nulis solo atau gabung, nulis rame-rame di sini. Yang bisa dipastikan bahwa satu pendampingan PP menulis 2 buku. 3 buku boleh nggak? Boleh. Misalnya yang satu buat solo, yang satu lagi mau bikin antologi. Nanti itu biarlah pada saat semua buku atau tulisan sudah dikumpulkan atau diorganisir oleh PP, nanti kita cek mau tulis buku solo atau buku antologi. Ini dulu Pak Agus. Mohon maaf kalau tadi diminta tanyanya belakangan. Yang ini saya mau pastikan dulu. Ya. Mau tanya enggak nih terkait dengan buku solo sama buku antologi. Pasti Silakan Bapak Ibu. Makanan nih. Fokusnya pasti ada di sashimi yang ada dalam box ini. Ada? Nggak ada Silakan ya? Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya apa sih solo, apa sih antologi itu ya. Silakan bisa raise hand atau Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Mumpung ini dibuka nih pertanyaan sama Bu Lina. Silakan bisa raise hand Bapak Ibu supaya nanti tidak terlalu jauh, ternyata kita kembali lagi nanti. Nah, mumpung ada waktu nih dari Bu Lina diberi kesempatan. Monggo silakan Bu Lulu Haryanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini untuk Bapak Masudi, boleh juga untuk Ibu Lina Kamalin. Ya. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Masudi dan menjadi satu kesepakatan, yaitu bentuk tulisan adalah memoir. Ya. Di sini yang mau saya tanyakan, apakah alur di situ harus alur maju? Karena terus terang saya orangnya suka bercerita dalam buku, jadi nggak suka bercerita kepada orang, apalagi yang bersifat privasi. Saya sukanya bercerita pada buku. Jadi coretan-coretan akhirnya saya buang, coretan-coretan saya buang, seperti itu nggak terbukukan.
Nah, kemudian di sini apakah alurnya harus alur maju? Soalnya kan biasanya kan seandainya saya bercerita tentang kisah saya semasa ketika saya masuk CGP, kemudian asalnya saya sifatnya brutal atau gimana, kan saya mundur. Dari mundur akhirnya saya maju lagi. Sekarang saya seperti ini. Kemudian berjalan lagi ceritanya, kemudian mundur lagi. Nah, mundur mengingat masa-masa lalu saya sebelum CGP. Kemudian maju lagi ke CGP. Apakah boleh seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah bentuk ini bisa diselipi dengan bentuk puisi? Karena saya orangnya suka berpuisi ria, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Masudi atau Bu Lina bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Lulu. Pak Masudi dulu. Pak Masudi, monggo Pak Masudi. Baik, terima kasih. Jadi ketika Bunda sudah punya modal gemar menulis, ini nanti saya yakin dari Bunda siapa tadi itu? Lulu. Bu Lulu. Bunda Lulu ya. Hmm. Ya, Bunda Lulu ini punya potensi untuk membuat buku solo ini. Kalau senang nulis cerita, nanti bersama saya bisa gabung dengan saya di pen 3 Bunda. Cerpen 3 paragraf. Tapi nggak bisa caranya Pak, asal nulis saya Pak. Nah, yang penting kan ceritanya sudah ada, tinggal membuat strukturnya saja. Gampang itu sudah. Sayang sekali yang kemarin yang sudah jadi tulisan coretan-coretan terbuang. Jika itu bisa ditemukan lagi, di KS lagi, kemudian tinggal dipadu-padankan, jadi deh sebuah cerita. Atau tadi sudah juga menyampaikan gemar menulis puisi, monggo, malah saya seneng kalau Bunda selain menghasilkan karya gabung dalam bentuk antologi yang berkisah tentang memoir ya, perjalanan selama mengikuti program CGP ini, Bunda juga menghasilkan satu buku puisi misalnya. Monggo, nanti kalau sekarang sudah punya 25 karya, monggo gabung dengan saya. Siap, nanti kita kolaborasi berdua saja, nggak usah ngajak Bu Lina. Siap, oke. Bu Lulu, saya yakin nanti sangat gampang kalau untuk mengolah Bu Lulu ini, karena sudah ada potensinya ke arah itu. Kemudian berarti Pak, alur merdeka itu tapi alurnya bisa maju mundur gitu nggih Pak nggih? Di bagian awal mulai dari diri. Oh gitu. Di bagian awal mulai dari diri, Bunda bisa bercerita di situ, alurnya maju mundur bisa. Tapi di bagian berikutnya, karena Bunda harus menceritakan perjalanan sampai dengan di LK5 itu, maka tentu harus maju. Oke, siap. Terima kasih Pak. Dimulai dari diri tadi bisa, di maju mundur, diulet-ulet di situ bisa juga. Bu Lulu ini siapa sih, ceritakan di situ. Oke, gitu ya. Monggo. Siap. Oke, gimana, ada tambahan dari Bu Lina, monggo? Ya, sudah cukup. Saya pikir cukup, ya. Dulu nanti pasti ini kok enjoy kok nulisnya. Kalaupun mundur untuk membandingkan dari yang dulu sampai sekarang boleh kok Bu. Tapi kan kita nggak akan kebablasan ya sampai mundur jauh gitu. Khawatirnya nggak bisa pulang nanti. Jadi boleh ya. Apalagi untuk komparasi, menguatkan si pembaca bahwa nanti di konklusinya kelihatan ini berubah loh pada saat sebelum sama sesudah mengikuti PGP. Penting banget kalau untuk komparasi. Gitu ya Bunda Lulu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Lulu. Gimana ya, sudah cukup jelas ya Bu Lulu? Alhamdulillah puas. Iya, betul ya, nanti akan enjoy sekali kalau sudah terbiasa nulis, tinggal di organisasi aja. Oke, berikutnya ada Pak Bu ya, ini Pak Pusdika mungkin bisa membuka mikrofonnya, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kami mau bertanya baik kepada PP dua-duanya, dari pribadi saya, Bapak Ibu, itu awalnya tidak suka foto,
kemudian karena di guru olahraga saya tidak sefoto, kemudian jadi pandai untuk bercerita, apalagi menulis seperti itu. Nah, ini ada pembelajaran yang sangat bagus sekali bagi saya. Apakah kepribadian saya seperti orang saya ini apakah bisa sampai dituntun sampai bisa menghasilkan sebuah buku? Bapak, Ibu. Ya, luar biasa ya Pak Pusdika. Moga langsung ditanggapi, ini menarik sekali. Ya. Bu Lina atau Pak Masudi, silakan. Iya, dari saya ya Pak Agus ya, Pak Pusdika. Ya. Tidak suka foto, tapi fotonya sekali foto heboh, tahu nggak? Ya. Saya sudah lihat apa namanya foto-foto yang di-share waktu di program Guru Penggerak 3 ini. Saya lihat fotonya Pak Pusdika. Ini ya kayak orang-orang yang out of the box gitu. Sebetulnya nanti ini Bapak suka cerita nggak Pak Pusdika? Suka cerita ini nggak ke temen gitu, cerita ngobrol-ngobrol lisan gitu, suka nggak? Ini kebenaran bercerita cekak ya, nggak bisa gitu. alur gitu nih. Nggak apa-apa, nanti saya akan tunjukkan tekniknya supaya Bapak jadi banyak berbicara gitu ya. Nanti ada teknik supaya kita bisa ada aja yang mau diobrolin gitu ya. PP-nya siapa Pak? Bu Istiqomah. Oh ya, Bu Isma. Bu Isma mah keren. Bu Isma bisa ngobrol ngalor ngidul sampai keluar angkasa balik lagi, dan dia bisa balik pastinya ya. Jadi nanti ada teknik bagaimana Bapak bisa memulai sebuah pengalaman, kemudian mengikuti alur dan menyelesaikannya. Insya Allah bisa. Nanti kita setelah ini ya, kita tunjukkan bagaimana kita akan memulai dan mengakhiri. Gitu Pak Pusdika ya. Terima kasih Bu Lina Ya. yang sudah mengamankan saya yang ketinggalan waktu itu. Oh iya, saya sangat ingat. Kemarin saya kutip dulu ini ucapannya Pak Kabid SMP kemarin, Pak Dr. Alfian. Kita hanya butuh ada 2 nih, kompetensi dan kemauan. Ketika kita punya kompetensi tapi nggak mau, itu sudah selesai. Tetapi kalau kita punya kemauan, tidak punya kompetensi, ini adalah awal yang baik untuk memulai. Ya, semangat ya Pak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Lina, Pak Pusdika, semangat terus ya. Baik, untuk berikutnya ini dari Pak Badrun, silakan Pak Badrun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Budi dan Bu Lina dan guru hebat semuanya, guru penggerak, calon guru penggerak ya. Yang saya tanyakan di sini adalah kita akan menulis jenis memoir, penggalan cerita tentang awal dari perjalanan untuk CGP ya, awal sampai ke LK5. Bukan perjalanan kisah hidup saya ya. Yang saya tanyakan dari Bunda Lina, nanti Pak Masudi, di poin nomor 3 ada refleksi diri, di mana kesan konstruktif, pesan dan harapan yang kita tuangkan ada di sana. Tetapi ketika mundur di alur yang kelima, ya, step yang kelima itu ada evaluasi. Apakah boleh nanti refleksi diri itu masuk kembali ke evaluasi tersebut? Karena kalau menurut saya kita mengevaluasi diri, otomatis refleksi itu bagian dari evaluasi itu. Apakah nanti bisa nanti yang dimasukkan? Kalau di sini kan yang saya tangkap itu kan evaluasi dari pembelajaran ya. Tapi seandainya nanti evaluasi itu isinya dari refleksi diri, apakah di refleksi diri yang bagian alur nomor 3 itu tidak terlalu sedikit karena masih ada demonstrasi kontekstual, evaluasi, konklusi dan acuan, di mana konklusi juga kesimpulan juga berkaitan dengan refleksi diri. Mohon nanti penjelasannya Bunda Lina. Terima kasih. Ya. Oke, monggo Bu Lina atau Pak Masudi bisa langsung menanggapi. Pak Masudi, Pak Masudi. Oke, monggo Pak Masudi bisa langsung menanggapi terkait refleksi dan evaluasi tadi. Bisa dibuka lagi benar. Ya, oke. Ya, share screen lagi. Yang slide
ke refleksi diri ya. Ya, oke. Di bagian refleksi diri, ini kan Bapak Ibu semuanya, TGP kan sudah pernah melakukannya yang diunggah di LMS itu ya. Dari setiap mingguan. Ya, dari setiap modul itu kan melakukan hal ini. Jurnal mingguan. Ya. Refleksi terbimbing itu mungkin, Bu. Ya, refleksi mingguan itu bisa, atau refleksi terbimbing atau apa itu namanya, bisa itu dirangkai di sini. Jadi nanti pokoknya bahan mentahnya dulu, mulai dari awal sampai dengan refleksi yang terakhir, itu dikumpulkan dulu dalam satu file, dimasukkan ke alur refleksi diri ini, ke subbab refleksi diri. Nah, nanti akan dibantu bagaimana saling mengaitkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Syukur kalau Bapak sudah bisa mengaitkannya. Nah, itu di refleksi diri ini. Kemudian di subbab evaluasi itu memang rangkaiannya dengan kegiatan sebelumnya, yaitu di demonstrasi kontekstual itu ya. Iya, Pak. Iya. Demonstrasi kontekstual ini kan praktek baik Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang Bapak Ibu praktekkan adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang ilmunya sudah diperoleh dari proses PGP itu. Setelah ini kan evaluasi. Nah, evaluasi yang Bapak Ibu lakukan apakah masih sama dengan cara evaluasi ketika Bapak Ibu belum mengikuti PGP? Kalau beda, seperti apa bedanya? Adalah ungkapkan di subbab evaluasi itu. Maka agar tidak terlalu sedikit, ya tambahkan foto-foto ketika melakukan evaluasi. Atau bandingkan dengan hasil pembelajaran anak-anak ketika sebelum Bapak Ibu mengikuti PGP dan ketika sedang mengikuti PGP. Ada enggak perubahan hasil capaian belajarnya? Kalau ternyata tidak ada perubahan, tidak ada hasil yang berbeda, kembali ke refleksi tadi. Oh, ternyata memang hasil refleksinya saya belum melakukan hal yang progres ke arah yang lebih baik. Itu Pak Padrun tadi ya. Ya, Berarti Ya. begini Pak ya, berarti begini. Di refleksi diri itu ada refleksi tentang harapan dan kritik terhadap pembelajaran yang Anda lakukan. Yang saya tanyakan pembelajaran di sini apa pembelajaran selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini? Kalau dievaluasi itu apa pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas? Karena apa nanti saya takutnya nanti ada tumpang tindih yang isinya bentuknya akan sama di refleksi diri sama evaluasi. Itu takutnya, makanya saya di situ. Karena sama-sama mengevaluasi pembelajaran. Jadi apa yang direfleksi diri itu pembelajaran selama mengikuti materi-materi di LMS, ya. Di situ kemudian kalau di bagian evaluasi pembelajaran yang sudah kita dapatkan ilmu dari guru penggerak kita terapkan di pembelajaran di kelas, baru kita evaluasi apa seperti itu. Di refleksi diri ini kan bisa berupa kesan konstruktif, bisa berupa pesan, bisa berupa harapan dan kritik, bisa salah satu di antara itu atau semuanya bisa masuk dalam satu bagian cerita itu. Nah, di refleksi diri ini yang Bapak Ibu tulis bukan tentang pembelajarannya, tapi tentang aktivitas Bapak Ibu selama mengikuti PGP. Ya, siap. Jadi di refleksi diri ini yang Bapak Ibu tuangkan adalah pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti PGP. Di demonstrasi kontekstual itu praktek baik Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran. Gitu ya. Ya, siap. Di bagian evaluasi
evaluasi terkait dengan praktek baik pembelajaran. Jadi lepas dengan refleksi diri. Ya, siap. Itu yang saya tangkap, Pak. Berarti sudah jelas saya. Berarti ya saya paham saya. Berarti maksudnya dari istilah pembelajarannya direfleksi diri sama evaluasi. Terima kasih Pak Masudi sama Bu Lina. Ya, oke, Pak Badrun. Berikutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bu Yuliani. Apakah untuk antologi harus bergabung dengan semua yang ada di sini atau boleh beberapa orang? Nah, ini maksudnya gimana Bu Yuli? Boleh bergabung yang ada di sini? Yang jelas ini pesertanya dari CGP. Mungkin bisa diperjelas Bu Yuli maksudnya bagaimana? Bisa buka mikrofonnya Bu Yuli. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Lina. Antologi 3 orang gitu ya. Bu Yuli, halo, monitor. Ya baik Bapak, terima kasih. Mohon izin off kamera. Begini yang saya maksudkan, ini kan di sini ada lebih dari 70 peserta dari CGP ya. Terus apakah itu dibatasi untuk antologi? Apakah harus misalkan di situ? Tadi Bu Lina menjelaskan 3 orang minimal. Apakah misalkan dalam satu PP itu ada 6 orang? Apakah terbatas itu atau lebih dari itu atau bagaimana? Kalau karya solo saya tahu berarti per individu. Itu mohon diberikan solusi. Terima kasih. Ya. Monggo Bu Lina. Mbak Yuli. Jadi begini, misalkan ada 6 orang. 6 orang itu satu PP. Mengapa kami buat satu PP? Supaya kami mengorganisirnya mudah. Kalau misalnya dari 6 orang ini ada CGP A, B, C, D, E, F gitu ya. CGP A mau bikin solo, ya nggak apa-apa, bikin solo. Kemudian kan ada B, C, D, E, F. Nah, berarti sisa 5 mereka nggak mau bikin solo, jadi boleh masuk ke antologi gitu ya. Kalau misalnya antologinya berisi 2 orang juga tidak apa-apa gitu Bu Yuli. Kalau seandainya berisi 5 orang Bu, sisanya boleh enggak? Jadi 2 dong. Oh, jadi maksimal 3. Iya, maksimal 3 saja, jangan karena kalau terlalu banyak nanti ruangnya merdeka itu luas loh. Nilainya kecil. Nilainya untuk ini kan bisa untuk kenaikan pangkat bagi yang kan kasihan kalau dibagi 5 gitu loh. Oke, baik Bunda, saya perjelas berarti untuk antologinya satu PP bisa menghasilkan dua antologi begitu ya? Oke. Misalkan ini begini, misalkan saya pengen bikin karya solo berupa antologi puisi untuk karya solo. Kemudian saya ingin bikin memoir dengan antologinya, itu diperbolehkan atau bagaimana? Sangat boleh. Oke, baik. Ya, Pak Mas ya, boleh ya Pak Mas ya? Iya, boleh. Puisinya kalau kurang nanti gabung dengan saya. Iya. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, ada lagi ini Bu, satu dari Pak Adi Mujianto. Di sini, jika menulis dalam bentuk best practice penerapan pembelajaran diferensiasi, katakan seperti itu, sesuai dengan materi di CGP, apakah bisa Bu? Ini maksudnya gimana Pak Adi? Apakah best practice-nya itu mau dibuat buku solo atau bagaimana? Mungkin Pak Adi bisa buka mikrofonnya. Silakan Pak Adi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam karya tulis itu ada yang disebut dengan best practice. Ini kan kebetulan pembelajaran berdiferensi pada materi apa-apa dikaitkan gitu. Saya mau nyusun dalam bentuk best practice gitu loh. Apakah harus 50 halaman itu masih berlaku? Apa ketentuan masih harus 50 halaman kalau solo? Kalau di memoir kayaknya bukan, tidak masuk ini. Mohon penjelasan, terima kasih. Tidak apa-apa Pak Adi. Kalau Pak Adi, jadi ada best practice yang memang bisa dibukukan ya, karya tulis yang bisa dibukukan itu ada. Boleh, nggak apa-apa. Jadi karya solonya tentang itu, tapi masih ada kaitannya dengan pengalaman Bapak di PP kan ya? Di CGP. Di CGP kan ya? Iya Bu, itu kan pembelajaran berdiferensiasi kemarin kan dipraktekkan juga bersama pendampingan PP itu, dan ada videonya juga. Ini kan ada penilaiannya. Nah, ini best practice-nya kami lanjutkan untuk membuat karya tulis, misalnya gitu sekalian.
Terus itu tadi berkaitan dengan Solo harus 50 halaman itu apa? Ya. Harus ketentuan 50 halaman begitu apa kurang Minimal. bisa? Ya. Minimal Pak. Untuk cetak itu minimal 50 Pak. Pak Masudi gimana? Untuk best practice boleh ya? Enggak apa-apa. Ya. Berarti bisa jadi 3-4 karya itu dengan tema yang sama Pak Adi. Betul. Dibuat artikel hanya 4 halaman saja, kirimkan ke Radar. Ya. Siap. Atau dikirimkan ke jurnal. Jurnal juga Pak. Dapat Pak. Jurnal media. Kemudian yang kedua best practice dalam bentuk karya tulis ilmiah 20 halaman itu bisa. Kemudian kalau dibuat buku yang masuk memoir ini, masukkan ke subjudul demonstrasi kontekstual. Jadi best practice-nya Pak Adi dimasukkan di alur pada bagian demonstrasi kontekstual. Nah itu masuk ke situ. Maksudnya untuk membuat satu buku itu kan bisa toh best practice itu. Satu buku best practice. Nanti subjudulnya beda, gaya selingkungnya beda dengan artikel, berbeda dengan memoir tadi ya Pak ya. Beda. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau hanya 50 minimal itu tipis itu Pak Adi. Tapi yang penting dapat ISBN, dapat angka kreditan juga nggak apa-apa, bagus. Ya, gimana Pak Adi? Sudah cukup jelas ya Pak Adi? Alhamdulillah jelas. Betul, dapat tambahan ilmu baru nih ya, bahwa satu best practice yang kita miliki Bapak Ibu bisa menghasilkan beberapa karya, ada artikel, ada jurnal, ada buku. Wah, ini luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ini kita mendapatkan pembinaan yang tepat untuk penulisan buku ini. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Ini Pak Badrun, apakah semua CGP masuk ikut menulis, apa hanya beberapa yang daftar saja Pak Agus? Monggo Bu Lina, ini karena memang kita merdeka belajar ya. Gimana Bu Lina organisasinya? Kita dorong. Ya, dalam tanda kutip wajib Bunda ya. Ya, kita dorong. Jadi nanti masing-masing PP akan membantu. Kita dorong untuk semuanya bisa menulis ya. Iya, betul. Seperti yang disampaikan tadi, kalau saya mengistilahkan buku itu prasasti diri gitu loh. Berapa puluh tahun, ratus tahun sekalipun kita sudah tidak ada, kita masih ada, bentuknya prasasti itu tadi. Ya. Jadi tugu. Ya, tugu. Ya, gitu ya. Ya, oke. Cukup seperti ya? itu ya Pak Badrun. Cukup ya. Gimana Bu Lina, dilanjutkan? Oke. Monggo dilanjutkan, nanti kita diskusi lagi. Nanti ada kesempatan diskusi lagi. Seru juga ternyata ya buku ini ya. Ya. Jadi agendanya setelah ini Bapak Ibu semuanya harus segera itu mengidentifikasi, mengklasifikasi tulisan-tulisan yang sudah pernah dibuat di LMS. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Kita mulai dari mana ini? Kita bisa Pak Pusdika nanti lewat sini ya Pak Pusdika. Nanti tanya-tanya sama dirinya sendiri ya. Kita bisa mulai dari 5W1H ini rumus paling gampang. Karena di SD sekalipun kalau mau mengajarkan puisi ataupun menulis sebuah karangan, kita mulai dari sini ya. What, when, who, where, why, how. Kemudian ini berkembang. What ini tidak hanya untuk satu pertanyaan, tetapi bisa untuk what. Jadi satu apakah itu bisa banyak apakah gitu ya. When juga seperti itu, who juga begitu, how juga begitu ya. Jadi ini adalah pemantik saja. Pemantik untuk kita bisa memulai menulis ya. Kemudian ini salah satu contoh. What misalkan, apa tujuan menulis? Tadi udah disampaikan ya oleh Pak Masudi. Kemudian apa yang ditulis? Mau nulis apa sih kita itu? Nah, kalau di awal tadi di sesi M tadi kan mulai dari diri. Nah, itu apa tujuan menulisnya? Ceritakan tentang diri kita kan? Nah, seperti itu. Dimulai dari sana. Jadi setiap sesi dari Merdeka itu kita bisa mengawalinya dengan kata-katanya, pemantik ya. Kemudian ini adalah di awal untuk memberikan stimulus aja pada kita ya. Stimulus supaya kita bisa memulai menggores, mulai ngetik gitu, mulai berangan-angan, itu bisa dari sini. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang kita akan buat outline nih. Nah dari alur Merdeka tadi
Ini kita mulai kerucutkan. Kita kerucutkan yang pertama, ini nanti ini nanti kita isi dengan topiknya M Merdeka ya. Nah, oke, kita coba. Kita mulai dari sini. Ini teknik saja hanya untuk memudahkan. Boleh dipakai, boleh enggak. Jadi yang tadi apa? M ya? Ya, M. Nah, kita mulai dari sini. Kemudian apa sih yang mau dibahas? Tadi masih ingat nggak? M-nya apa tadi M-nya? Mulai diri. Mulai dari diri. Jadi di pembahasan nanti mau ngomongin apa? Siapa aku? Kemudian kebiasaanku. Terus apalagi yang sekiranya itu bisa menjadi membuat teman-teman jadi meyakini bahwa kita tulisan ini mengupas siapa kita, ya. Jangan lupa mengaitkan dengan alasan mengikuti, alasan join di PGP. Ini penting nih. Kemudian kalau semua memoir itu berisi tentang, saya tambahkan. Kalau semua memoir itu berisi tentang PGP, semua buku isinya jurnal kan jadi tidak menarik ya. Bahwa di sesi ini pun alasannya jadi sama gitu. Ini teman-teman sudah bisa melibatkan feel, kemudian soul ya, jiwa dan rasa, masukkan di sini seperti Bu Lulu tadi. Dulu tadi nanti pasti di sini banyak bisa menguras air mata, kemarahan dan rasa humor yang tinggi mungkin kalau itu dimiliki, ya. Kemudian tadi apa Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Konsep mereka belajar. Iya, eksplorasi konsep yang di jurnal teman-teman itu isinya apa sih? Coba, isinya apa yang di jurnal? Menggali materi, menggali pemahaman diri dari materi. Menggali materi. Tentang apa, coba? Tentang apa? Pemahaman modul masing-masing. Pemahaman awal modul. Nah, pemahaman. Jadi bisa diceritakan di sini pemahaman awal, kemudian komparasikan dengan, ya, bisa di-compare dengan materi yang diperoleh. Iya. Jangan lupa feel-nya diikutkan, soul-nya diikutkan. Supaya apa? Beda dengan temannya. Karena rata-rata mungkin, exciting nih program baru pemerintah. Pemahaman saya awal tentang pendidikan atau pembelajaran itu ya seperti itu. Tapi setelah dapat dari PGP, oh ternyata seperti ini ya, harus mengenal kodrat sama zamannya anak ya. Nah, kalau semuanya mau cerita tentang itu kan jadi membosankan. Makanya nanti diikutkan pemahaman-pemahaman atau asumsi-asumsi yang kadang-kadang mungkin asumsi yang rada-rada gila begitu, nggak apa-apa. Ya, tetapi nanti di conclusion-nya itu jadi ada sebuah perubahan dalam diri. R-nya apa? Refleksi diri. Refleksi diri. Boleh. Refleksi juga begitu. Diambil dari jurnal, ya, dari jurnal mingguan. Kemudian tadi Pak refleksi terbimbing. Banyak ya di situ. Tuangkan aja semua di situ. Nanti di dalam refleksi, di dalam jurnal itu bisa teman-teman membuat perbandingan. Misalnya begini, menilai, dulu aku tidak pernah melakukan refleksi, tetapi sekarang dituntut setiap hari refleksi. Nah, tiap hari refleksi. Nenyek lulu bu, udah nona mikir. Jangan dong biar. Nah, jadi nanti di sini bisa, nanti maju mundur bisa, sangat bisa di jurnal mingguan ini, di refleksi ini bisa maju mundur ya Bu Lulu.
yang cantik ya, yang ingin cari ini nanti. Betul. Kemudian yang D apa nih? Demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual. Di jurnal nulisnya apa, teman-teman? Biasanya itu berisi tentang sama pemaparan materi juga yang selama action di situ. Iya, aksi nyata. Yes. Ya, aksi nyata kan? Bisa jadi. Yuk, nanti kalau di sini macet, tak pakai lagi 5W 1H. Apa sih demonstrasi kontekstual? Kemudian bagaimana sih menyusunnya? Kapan sih dilakukannya? Nah, ini di sini kayaknya ceritanya bakal banyak sekali. Lebih banyak daripada yang sebelumnya. Mengapa? Karena teman-teman melakukan banyak hal di sini. Pengalaman teman-teman membuat aksi nyata itu kan tidak tiba-tiba aksi nyata. Kan dimulai dari pengalaman berelaborasi, ya kan? Dengan para fasil. Kemudian ketemu dengan PP. Kemudian satu lagi, betapa susah payahnya ketika menunjukkan aksi nyata ini dalam bentuk video. Seumur-umur nggak pernah disuruh bikin video. Jadi ada yang awalnya hanya bikin flyer saja, karena mentok nggak mau bikin video. Kemudian jadi berlatih membuat video. Nah, ini ceritanya jadi heroik ini. Ya, jadi teman-teman bisa sisipkan itu. Bagaimana pengalaman teman-teman mengunduh aplikasi video, mau pakai KineMaster, kemudian sampai ke Canva dan sebagainya, boleh di sini. Bisa diceritakan nggak? Boleh, tidak ada masalah gitu, ya. Kemudian ini saya pastikan ini aksi nyata aja ya. Aksi nyata perjalanan aksi nyata. Kemudian apa? Evaluasi. Dievaluasi. Dulu aja milu-milu dulu. Ikut kuai. Iya juga. Iya, sama ya. Evaluasi ini nanti akan jadi hal yang menarik ketika dikomparasi. Komparasi namanya juga evaluasi. Dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Dan proses ketika mau bagaimana, itu keren untuk ditulis. Satu lagi, kalau nulis jangan keburu-buru ya. Saya punya pengalaman nulis buku karena dikejar target gitu. Jadi di awal-awal topik enak gitu. Di akhir-akhir karena dikejar sama penerbit suruh segera setor, jadinya saya keburu-buru. Tidak boleh diulang untuk teman-teman. Nah, ini bisa dikomparasikan, maju mundur lagi ini masih bisa terjadi. Ya, kemudian yang ke apa tadi? Kesimpulan. Konklusi. Ya, konklusinya dari mana? Konklusinya bisa dari semua rangkaian perjalanan selama 5 bulan, ya. Bisa di situ. Nah, ini bisa masing-masing tahapan nanti dikupas satu-satu nggak apa-apa, sampai bisa di di endingnya, ya, di endingnya itu ada sesuatu ya, ada sesuatu perubahan gitu. Itu yang penting. Jadi ada misi yang kan teman-teman mau membuat buku ini kan menyampaikan misi kan, misi bagaimana program guru penggerak itu ketika dilalui kita memang mengalami sebuah metamorfosis. Jadi di conclusion itu nanti nampakkan di ending bahwa kita memang betul-betul mengalami. Oh ya, by the way, memang ada yang nggak berubah ini dari 67 orang ini. Berubah kan? Berubah apanya, Bunda? Kan berubah. 72 sekarang. Iya, 72 ya. Kan ada perubahan pada diri ya, yang semula memandang konsep pembelajaran seperti apa, memandang situasi apa, ya kan? Itu yang ketara sekali itu dulunya seperti apa. Sangat berubah, Bunda. Nah, di conclusion ini nampakkan bagaimana sebuah perubahan itu terjadi. Ya. Sekarang berarti ini memperlihatkan proses progres. Oke. Progres PGP. Kemudian yang acuan. Nah, acuan itu sifatnya normatif ya. Daftar pustakanya, Bu. Daftar pustaka.
Nah, di sini kalau yang ini normatif ya, nanti Pak Mas Udi bisa kirim lagi deh bagaimana kita kalau mau kutip dari mana, seperti apa, begitu ya, dari pengalaman orang lain dan sebagainya. Nah, itu. Ya, nanti di perjalanan kita teknis juga. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman. Ingat, ketika mau memulai satu fase yang ini M, gunakan 5W1H seperti itu. Ini mau mulai lagi macet, ini mulai lagi 5W1H seperti itu. Tuh, supaya mudah. Ya Pak Pusika, kalau iya Bu, selalu monitor Bu. Ya, Alhamdulillah. Lagi, ini ada pengalaman juga ya. Ketika saya nggak bisa memulai menulisnya, oke, nanti kita ubah tekniknya. Tidak menulis, tetapi bercerita, bertutur. Caranya ada yang bertanya, ya, ada satu teman CGP tanya, kemudian CGP yang lain jawab. Jawabannya inilah nanti yang ditulis. Ya, jadi ngomong aja deh. Kita punya fasilitas sebetulnya di ini ya, Google Workspace Education ya kayaknya Pak Agus ya. Kita ya, ada Bu. Ngomong langsung terketik sendiri gitu ada. Iya. Itu dia. Kita bantu ya. Jadi pakai alat bantu itu. Nanti kalau sudah, ini tips juga nih ya. Ketika satu fase M ini udah selesai kita tulis, dibaca ya, dibaca. Dan saya yakin teman-teman pasti ketawain tulisan kita sendiri gitu ya. Kok bisa ya kayak gini nulisnya. Nah, nanti itu di situ baru diperbaiki. Jangan keburu cari sempurna, tulis aja. Bo isine opo ae, tulis aja. Nggak usah merasa nggak usah menuntut diri sempurna dalam menulis. Ya, satu fase dulu diselesaikan. Tulis saja sebanyak mungkin, semampu mungkin. Kemudian kalau sudah merasa ini sudah sampai ke endingnya, baca lagi nanti diperbaiki pelan-pelan. Ada yang dihapus, ada yang ditambah. Ya. Ini ada yang bertanya Bu di kolom chat ini menarik ini ya, bisa? Sebentar, tuntasin dulu. Oke. Nah, ini nanti setelah ini kita akan buat outline ya. Nah, kemudian nih. Sampai sini dulu. Nah, ini ada tanggal-tanggal penting yang harus dilingkari di kalender kita. Yang pertama tanggal 19 Maret. Itu adalah deadline-nya untuk bisa menyelesaikan tulisan ini. Serahkan pada PP masing-masing dan PP nanti akan bantu untuk ngedit ya. Ngeditnya bukan pengeditan tulisan, tapi mungkin lebih pada outline-nya tadi tepat enggak, alurnya merdeka apa enggak. Seperti itu ya. Kemudian di tanggal 25 Maret itu bisa masuk percetakan atau nanti konfirmasi dari Pak Masudi ini perkiraan. Setelah itu proses cetak deh. Proses cetak ada yang lama, ada yang sebentar. Mudah-mudahan kita bisa dapat yang lebih cepat. Nah, begitu. Selanjutnya monggo diskusi lagi Pak Agus. Silakan Pak Agus di open discuss lagi. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di chat yang ini sangat menarik sekali ya dari Pak Adi Mujianto. Dalam menulis memoir apakah dikenal gaya selingkung gitu ya. Kemudian terus per topik merdeka tersebut apa dibuat bab gitu. Misalkan nanti ada capture 1 mulai diri, kemudian ada eksplorasi konsep sampai acuan, atau bagaimana mengemasnya ini Bu Lina dan Pak Masudi? Monggo. Ya Pak Masudi aja. Oke, monggo Pak Masudi. Jadi langkah yang pertama yang Bapak Ibu lakukan, isi dulu alur merdekanya itu. Baru nanti organisasi tulisannya seperti apa, nanti kita lengkapi setelah bahan mentahnya jadi. Jadi mulai dari ya. Kalau buku solo, nanti silakan Bapak Ibu sendiri-sendiri menentukan judul buku Bapak Ibu apa. Kemudian kalau itu antologi, silakan disepakati dengan bertiga atau berempat, judulnya apa. Kemudian profil masing-masing penulis. Kemudian mungkin ada kata sambutan atau prakata dari siapa, dari yang kita minta endorse-nya. Nah, kemudian daftar isi dan seterusnya. Nah, kemudian untuk merdeka ini kita gaya selingkungnya kita anu saja.
tidak mutlak, tidak absolut. Silakan Bapak Ibu sendiri yang sudah. Bisa misalnya bab 1 M, bab 2 E, bab 3, atau bab 1 pendahuluan, terus kemudian rangkaian M, E, R dan sampai K-nya, silakan. Nanti teknis sistematikanya kita bicarakan nanti. Yang penting alur ini, sub-sub ini silakan diisi dulu. Gampang itu, nanti kalau soal gaya selingkungnya gampang, kita tinggal nanti saja. Itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Adi, cukup jelas ya itu untuk gaya selingkungnya. Nanti kita sesuaikan kemudian Pak Adi. Yang penting kita nanti nulis alur merdekanya, boleh tadi kata Pak Masudi, boleh E-nya di ketiga atau gimana. Nah, yang penting nanti tulisan kita. Jadi rupanya mungkin Pak Haji ini mau membuat buku solo tadi ya. Terus kemudian ini dari Bu Yuli tadi kayaknya sudah dijawab ya. Nanti untuk editor-editornya nanti kita serahkan alurnya di PP terlebih dahulu. Nanti PP akan berkoordinasi antar 20 PP tersebut untuk mengorganisasikan tulisan-tulisan kita. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan raise hand Bapak Ibu. Silakan. Saya Pak Agus sudah raise hand. Oke, monggo. Oh ya Pak Badrun. Monggo Pak Badrun. Ya, terima kasih Bu Lina sama Pak Masudi. Yang saya tanyakan Bu, untuk deadline-nya kan tanggal 19 Maret ya. Iya. Ini juga kita ada enggak nemukan, kita juga di samping itu ada LMS ya, LMS yang menunggu, ada juga tugas utama. Sekiranya ada sesuatu hambatan yang kira-kira tanggal 19 ini enggak sesuai dengan deadline. Gimana kalau solusi saya untuk penulisan memori ini ya, kita sepakati dulu ke jenisnya antologi dulu. Misalkan ya, ini harapan saya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir tugas-tugas LMS yang mungkin menumpuk, ada kegiatan yang lain yang sekiranya ada pendamping, ada yang lain, mungkin itu usulan saya, Bunda Lina sama Pak Masudi. Yang selanjutnya, saya tuh pernah mengalami sebelum LK5 itu pada waktu portofolio digital ya, yang merupakan suatu perjalanan hidup saya penuh sejarah di situ, yang sampai P4TK yang ya, akan saya tulis di situ. Kira-kira cerita saya yang saya alami itu bisa nggak masuk di bagian D-nya? Bisa, nggak apa-apa. Itu pengalaman yang kemarin disuruh keluar paksa itu. Iya, sampai diangkat jadi kasus di tugas negara sampai itu. Berarti bisa ya di yang bagian D ya? Justru klimaksnya itu Pak Badrun. Nggih, makasih. Nggih, siap. Boleh Pak Badrun ya. Monggo Bapak Ibu kita diskusi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan gitu, silakan. Oh ya Bu Lina, mungkin ada yang bertanya-tanya nih. Kita kan berenam di satu kelompok PP gitu ya. Kita masih belum tahu nih untuk saya mau antologi atau bukan. Nah, ini kira-kira enaknya koordinasinya di mana nih Bu Lina? Begini, kalau terkait dengan itu, teman-teman nulis saja dulu. Nanti setelah ada tulisan baru kita bisa pikirkan, ini ternyata bisa jadi antologi saja, yang ini malah jadi solo gitu. Nah, itu jangan difikirkan sekarang deh. Yang penting nulis. Oh, siap. Saya punya kekhawatiran seperti yang disampaikan Pak Badrun tadi ya, mintanya antologi saja. Jangan dikira loh ya, nanti begitu kita nulis, kita nggak bisa berhenti. Kan saya boleh mandek 20 halaman, nggak bisa begitu saya. Ya, jadi udah nulis. Siap. Nulis aja apa adanya, ya, gitu ya. Oke, siap Bu Lina. Siap. Jangan lupa setiap alur dilengkapi foto-fotonya. Nah, siap, Pak Masudi, siap. Oh ya, ini berkaitan dengan foto Bu Lina dan Pak Masudi. Adakah mungkin batas minimal gitu ya Pak Masudi terkait foto? Takutnya nanti terlalu banyak nih fotonya sehingga kurang cantik tulisannya. Atau gimana nih? Apa trik-triknya gitu? Sekarang iya, kembali ke fungsi foto. Fungsi foto itu sebagai memperjelas deskripsi, atau justru foto itu yang mendominasi. Kalau buku itu kumpulan foto ya enggak apa-apa banyak fotonya. Tapi kalau fungsi foto hanya kita sebagai pelengkap
pelengkap deskripsi ya tentu misalnya dalam satu bab 3, 4, 5 foto enggak apa-apa. Tadi kita sesuaikan ya Pak Masudi ya. Ya. Oke. Jangan. Silakan Bapak Ibu. Sebentar, kemudian ini tadi pertanyaan siapa tadi yang terkait dengan deadline Bunda Lina? Iya. Saya Pak. Dengan oh iya, tadi belum terjawab. Maaf. Nah, pertimbangannya gini, ini nanti kan arahnya ke pamer karya di LK7, dan dari sekarang kemungkinan waktunya kan tinggal 2 bulan. Nah, kita nanti akan syukur nanti di sini juga ada beberapa Bapak Ibu sudah pengalaman menulis. Kendala kita itu kalau penerbitnya penerbit besar itu biasanya antriannya banyak. Nanti kita carikan yang penerbit indie yang antriannya tidak terlalu banyak, karena proses pengajuan ISBN-nya itu paling tidak 2 minggu. ISBN itu paling tidak 2 minggu. Ya, sehingga ketika ISBN sudah turun, baru masuk ke proses percetakan. Nah, proses percetakannya itu juga kemungkinan memakan waktu 2 mingguan. Kalau antrian, tapi kalau yang antriannya tidak terlalu banyak, 1 minggu itu biasanya jadi. Jadi itu pertimbangannya Pak. Mengapa harus absolut Bu Lina tadi menentukan tanggalnya yang mungkin agak memberatkan, karena kami maklum juga apa yang dilakukan CGP terlalu banyak. Sebenarnya dari awal kita LK 23 itu isu untuk membuat buku ini sudah pernah kami sampaikan. Tapi karena itu tadi, ya karena pertimbangan CGP berat sekali pekerjaannya, sehingga baru ini kita wujudkan. Nah, hari Senin yang lalu, Senin atau Selasa, minggu lalu hari Sabtu itu hari Jumat apa itu ya, saya bertemu dengan Pak Ratno. Pak Masudi buat sesuatu untuk para CGP ini, paling tidak buku lah, siap. Jadi ini nanti kita arahkan masing-masing PP, kita gebrak untuk menggerakkan para CGP-nya, sehingga dari 120 ini masing-masing PP paling tidak harus menghasilkan karya buku. Jadi tidak hanya yang ikut di room malam ini saja yang hanya 70 naik turun itu, tapi nanti semuanya PP setelah ini nanti Bunda Lina pasti akan mengumpulkan para PP untuk di briefing ini. Iya. Untuk semua. Masalahnya saya PP-nya Bu Lina, Pak Masudi. Jadi saya mau mundur, waduh gitu. Ya, nggak ada ampun sudah. Siap apapun kondisinya, siap CGP Banyuwangi siap. Pasti jadi optimis jadi. Ya. Lakukan dengan bahagia ya teman-teman, tidak karena ada tuntutan bahwa ini tanggal-tanggal ini kan hanya sebuah hiasan kalender ya, tetapi jika teman-teman melakukan dengan bahagia, ketika moodnya muncul udah tuntasin aja. Ya. Yakin bisa. Saya seperti itu Mbak Badrun. Saya menulis di jidat saya ini 1 hari 1 puisi loh. Wih. Jadi setiap hari saya harus nulis 1 puisi. Iya. Berarti ini tujuannya baik, Pak, bagus ya. Ketika nanti di pamer karya, ya, jadi harapan dari CGP Banyuwangi itu memang membuahkan sebuah hasil. Itu sainnya ke situ sudah, wala iya sip. Kalau enggak, soalnya kita kan juga ada istilah Banyuwangi ribbon. Kalau CGP-nya tidak ribbon sendiri, nanti ya gimana dengan yang lainnya? Gimana yang lainnya, Pak? Ya. Jadi harapan saya nanti yang 120 ini mau ndak mau ya harus ikut Bunda. Jangan ya naik turun maju mundur 71, 72, 70 ini. Dari PP-nya juga nanti kalau PP-nya yang masih malas-malas juga ada PP ada yang malas juga, itu juga digerakkan karena Bu Lina kan juga sebagai ketua koordinasinya. Terima kasih, itu saran dari saya untuk PP. Sampaikan PP yang malas siapa, sampaikan ke Bu Lina jewer. Iya, baik teman-teman. Ya, Saya Bunda. Ada yang monggo Bu Lulu. Mungkin ya, ada hal-hal yang ditanyakan. Pertanyaan terakhir, ini pernah saya tanyakan ke Pak Mas Budi waktu Lokakarya 5 itu Pak ya.
waktu itu kan saya bilang ke Pak Masudi bahwa saya ingin men-CD-kan lagu saya. Menurut Pak Masudi lebih baik pakai aransemennya sendiri gitu. Ini seandainya, soalnya pernah saya baca buku itu lagu-lagu yang aransemennya itu pakai lagu orang-orang orang lain, misalnya Balonku ya, Balonku, misalnya judulnya apa, kemudian ini lagu Balonku, seperti itu. Saya bukukan gitu loh Pak Masudi. Kan saya banyak itu ya, ada 100-an lagu lebih itu ya untuk pelajaran. Kira-kira itu jadi buku ndak? Bisa ndak gitu loh Pak Masudi? Makasih. Jadi itu best practice Bunda. Cuma kalau untuk kalangan sendiri mungkin boleh ya. Tapi kalau dijual bebas saya khawatirnya nanti pemegang hak cipta itu yang menuntut Bunda. Ya. Tetapi ya, saya sering lihat nih Pak, sering lihat itu di TikTok atau di apa, itu dalam kurung lagu apa gitu. Iya. Sedang nasib baik saja yang punya hak cipta tidak menuntut itu. Oh gitu. Kalau iya, Bu Lulu, Pak Masdi saya nambahi, itu hampir sama dengan saya punya 200 sekian lagu yang isinya, kalau memang istilah itu cover ya, itu enggak apa-apa, tapi kalau jenengan itu tidak ada istilah enggak mengcover sebuah lagu ini, ya, aransemen itu, jenengan kena hak cipta undang-undang Bu Lulu. Jadi kalau buat aransemen, jadi jenengan harus ada juga punya sesuatu apa penguat hukum juga, itu ada keterangannya juga cover dari lagu ini kan isinya kan hanya isinya tuh dikasih gini Pak, materi sairnya tuh diganti sebuah materi pembelajaran itu. Aransemennya nanti kita yang nyontoh seperti yang aransemen lagu-lagu yang sekarang yang disenangi. Tapi memang kendalanya seperti Bu Lulu, kalau memang dia itu yang pemilik lagu aslinya itu tidak terima, kita juga bisa kena undang-undang hak cipta nanti sebuah karya. Tapi kalau memang itu nanti sebuahnya niat baiknya untuk pembelajaran, ada sesuatu yang kita ya atau penguatnya secara hukum, kita juga bisa. Jadi kita dilematika nanti Bu itu dulu. Ya itu saya inginnya kan eman-eman gitu loh, lagunya itu mulai dari 2000 berapa ya 2007 sampai sekarang itu kan masih tetap dipakai anak-anak, dan itu kenyataan bahwa yang sudah kuliah pun tetap pakai lagu saya gitu loh, kan eman, nggak ditularkan ke yang usul lainnya. Terakhir Bu Lulu, jangan diaransemenkan, dibukukan aja yang rapi, yang penting nada notnya ada. Iya, nggak aransemen, enggak. Cuma sekedar buku, tetapi di situ ada tulisan gitu loh, misalnya. Ya nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Lagian saya kadang nggak tahu itu loh, misalnya Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi, lagu apa itu saya kurang tahu. Ya, diberi keterangan saja. Ini hasil karya ini tidak untuk diperjualbelikan, tapi hanya sebagai sarana mempermudah pembelajaran, itu aja. Oke, saya siap. Pengen saya soalnya membuat lagu-lagu saya, malah pengen dengan Pak Badrun ini. Iya, soalnya kalau ada keterangan dijual belikan, nah itu yang tidak diterima oleh pemilik hak ciptanya. Oke. Berarti untuk dipakai untuk kalangan sendiri, tidak untuk dijual belikan. Nah, itu berarti kan tidak mengambil keuntungan. Siap. Ya, luar biasa ya Bu Lulu dan Pak Badrun, diskusi kita malam hari ini Bapak Ibu sangat menarik sekali. Intinya mari kita mulai untuk menulis ya Bapak Ibu, entah itu antologi ataupun solo, itu urusan belakangan ya. Adapun deadline tanggal 19 itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Masudi bahwa memang proses ISBN itu agak lama ya Bapak Ibu, setidaknya 2 atau 3 minggu. Kalau itu start di tanggal 25 kita masuk ke proses ISBN, harapannya di pertengahan pada saat bulan puasa di April itu sudah ready, karena kita di Lokakarya 7 kalau tidak salah itu ada di awal Mei seperti itu Bapak Ibu, sehingga kita sudah ready seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tadi Pak Eko sepertinya ya. Angkat tangan. Raise hand Pak Eko monitor. Pak Mbun, Pak Mbun. Ya monggo silakan. Tadi cuma mau menanggapi Bu Lulu tadi itu terkait dengan hak cipta, karena kalau untuk musik itu agak riskan ya Bu ya. Kita ketemu 8 bar itu sudah jelas plagiat itu, dan itu bisa kena undang-undang haki. Di undang-undang haki itu jelas. Kalau untuk musik itu ketemu 8 bar sama itu sudah kena haki kita gitu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Masudi tadi itu betul. Jadi dituliskan, lalu tadi disampaikan tidak untuk diperjualbelikan, kemudian tanda kutip
hanya untuk pembelajaran. Nah, misalkan gitu itu bisa, Bu. Cuma kalau memang musik itu rawan banget gitu loh. Karena saya berkecimpung di dunia musik itu memang ketemu 8 bar saja, 8 bar persis itu sudah jelas plagiat, walaupun sisa barnya yang lain itu tidak sama, itu sudah kena haki. Oke, mungkin itu aja, Pak. Makasih Pak Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Eko, ini pembelajaran buat kita semua. Nah, Bapak Ibu, ini sudah tidak terasa ya bincang-bincang kita pada kegiatan penulisan buku ini di kegiatan sinkronus yang pertama. Waktu sudah menunjukkan di 8.54 seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin Pak Masudi dan Bu Lina kita ada kesepakatan lagi untuk kegiatan sinkronus berikutnya, kira-kira ini kapan gitu ya, sambil ada sebelum deadline di tanggal 19 kita ada semacam evaluasi di tengah-tengah proses gitu ya. Kira-kira mari kita sepakati bersama sinkronus berikutnya di hari apa ini. Mungkin Bu Lina dan Pak Masudi bisa memberikan info. Iya, nanti kami perkirakan ya, misalnya satu hari itu teman-teman bisa menulis 1 chapter gitu. Kalau misalnya nih di minggu depan gitu, gimana? Apa terlalu lama ya? Kalau menemui kesulitan itu segera terurai gitu maksud saya. Monggo, mungkin ada saran usul dari peserta. Silakan mungkin Bu Citra, Bu Wahyu. Silakan mungkin ada saran usul. Nah, ini tadi sudah selesai ya ruang kolaborasinya ya Bu Citra. Barusan 8:30 tadi Pak. Okay. Bu Wahyu dulu itu Bu Wahyu. Bu Wahyu Mindari, silakan Bu Wahyu. Bunda Lina. Ya. Bunda Lina mungkin besok atau kapan secepatnya kita koordinasi dulu di tingkat PP Bunda Lina ya. Oh, ya. Kalau setelah kami koordinasi di tingkat PP, baru kemudian dijadwal lagi untuk sinkronus yang kedua. Kalau bisa Minggu atau Senin ya malah lebih bagus. Oh gitu, malah minta lebih cepat Pak Mas Sudi. Ya, karena secepatnya kita melihat progres teman-teman menerapkan alur itu bisa dipahami apa enggak. Siap Pak, Sabtu besok siap Pak. Kacau. Monggo Bu Wahyu Windari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang sedikit banyak ketinggalan karena kami tadi bersama fasilitator kolaborasi sehingga ya masih meraba-raba sebetulnya. Tetapi apa ya? Memang bagi saya sendiri menulis buku, misalnya ini kejadian, ini sebuah mimpi, ini sebuah cita-cita, ini sejarah dalam hidup saya. Ya. Jadi kayaknya membayangkan pun sebetulnya saya tidak berani, tetapi ya itu tadi apa ini luar biasa ya, Ibu. Ini mengukir sejarah ya, sejarah yang baik, yang indah, yang yang bermanfaat untuk kehidupan saya. Itu saja. Cuman nanti saya juga perlu lagi tadi urutannya juga saya nanti dibagi materinya sehingga nanti saya coba sebisa mungkin semampu saya sehingga istilahnya tertahu dulu hati saya sehingga bisa melakukan hal-hal yang mungkin menjadi kesepakatan kita bersama. Itu saja mungkin yang perlu saya dibimbing yang banyak. Mungkin bimbingannya nggak hanya sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, atas mungkin juga perlu sehingga bisa mewujudkan impian saya dan cita-cita saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu Windari. Mungkin ini juga kita semua berpikir demikian di CGP ini, Bapak Ibu bisa mengukir mimpi-mimpi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mudah-mudahan 120 buku solo ini segera terwujud sehingga menjadikan Banyuwangi ini luar biasa. Oke, sebelum ada ke Bu Lina dan Pak Masudi, ini untuk informasi saja ya Bu Lina dan Pak Masudi, kegiatan yang ada di beberapa event ke depan ini supaya tidak berbenturan terkait juga ada Pak Eko. Nah, di kegiatannya di tanggal 4, 7 dan 8 ini ada kegiatan lain Pak Eko dan teman-teman komunitas itu mungkin ngambil di tanggal selain tanggal 4, 7 dan 8 Bu Lina.
Ya, KGBN. Oke. Oh ya, kemarin ya. Yang Ya, kemarin untuk hari Senin besok ada Thesis. penulisan jurnal gitu ya. Oh, iya, iya, Terkait iya. Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik mau ngisi, punya best practice, mau dijurnalkan, diartikelkan. Besok ketemu di tanggal 7 Bapak Ibu di jam 19. 478 ya yang sudah 478 50 ya. 50 9 bisa 10 malam Jumat, Bu. So wow. Pengajian biasanya maksudnya gitu. 11 ada lagi. Baik. Ya, sama 11 terakhir sih. Oke. Monggo Bu Lina sama Pak Masudi di kegiatan akhir ini karena memang waktu kurang 2 menit gitu. Monggo silakan, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Sepakati tanggal 5 ya Pak Mas? Siap. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 malam mingguan, guys, siap. Ya. Gimana diganggu nggak ya? Weekend ya? Bu, Nggak apa-apa malam minggu kan saya nggak ada acara, Bu. Nggak ada acara. Malam minggu aja sudah, lebih baik saya nggak keluar Bunda. Malam mingguan di sini. Iya, malam minggu aja. Ya, tanggal 5 agendanya pamer karya. Oke, baik. Tanggal 5 nanti apapun hasil tulisannya di chapter manapun nanti kita mau lihat. Siap. Baik, kemudian untuk apa tadi Bu Wahyu, mungkin yang sudah terlanjur masuk TGP ini kena kutuk buat nulis gitu ya. Jadi semua pasti nanti bisa nulis. Sudah dikutuk bisa nulis nanti. No worry. Gak apa-apa yang penting. Apa kalau kutukannya bagus, Bu? Adanya ini, Iya. Kutukannya kan mendorong. Ya, dan kalau Bunda Lina, kebetulan kan Bunda kan PP saya. Seandainya saya ngerjakan di rumahnya Bu Lina, itu kan juga bisa kan, enggak apa-apa kan? Kan selalu terbuka ya, 24 jam. Enggak boleh dikuasai. PP-nya enggak boleh dikuasai, ayo enggak boleh. Karena bersama ini. Apa Bedron PP bersama lo ya Bu Lina? Iya. Di sini Bu Lina PP kita bersama, maaf. Iya, siapa pengen Pak Bu Lina, kebutuhan nggak boleh. Nggak boleh dikuasai. Oh, Badrun yang nganu layu. Itu Pak Agus ada yang Bu Yuli mungkin ada pertanyaannya terakhir ya Bapak Ibu, monggo Bu Yuli. Terima kasih Pak Agus. Begini Bu Lina dan PP sekalian juga teman-teman terkait dengan percetakan ya, ini arahnya kok jauh sekali. Maksudnya gini, ketika sudah tercetak itu apakah seperti kami yang penulis naskah tersebut, entah itu antologi atau solo, apakah diwajibkan untuk, maksudnya ketika tercetak nanti kan kita wajib memiliki satu karya, maksudnya satu bukunya yang sudah dicetak. Untuk jilidan pertama itu apakah kita wajib misalkan beli 10 cetakan seperti itu atau bagaimana, atau hanya untuk sampel saja pertama edisi perdana seperti itu atau bagaimana? Pak Mas. Karena yang pernah saya kebetulan saya pernah menulis 3 buku si antologi juga terpen juga itu di komunitas saya dulu itu diwajibkan minimal ini, kami sebagai penulis naskahnya itu wajib 5 minimal gitu. Sedangkan percetakannya itu satu buku kan ya agak lumayan karena kita pakai hard copy yang agak ini ya, desainnya juga lumayan, jadi ya agak mikir-mikir seperti itu. Terima kasih. Ini gini, nanti mau cetaknya berapa itu disepakati di kelompok masing-masing. Tapi minimal begini, di percetakan langganan saya itu ISBN, layout, dan editing itu 600 sampai 700 ribu plus dapat 5 buku. Tambahan berikutnya itu namanya cetak ulang. Cetak ulang itu bergantung pada jumlah per item buku itu. Kalau satu buku misalnya biaya cetaknya 25.000, berarti kalau kita ingin mencetak 50 buku ya 25 kali 50 buku, tambahannya begitu. Jadi yang biaya pokoknya editing, layout, dan cetak itu sendiri. Biaya ISBN itu 600 sampai 700 ribu, naik turunnya segitu.
dan dapat 5 buku. Oke, baik Bapak, terima kasih informasinya. Nanti buku yang sudah tercetak itu bisa minta bantuan sekolah untuk membeli, nggak apa-apa. Ya, misalnya nanti kita dapat PDF-nya juga kok. Bisa cetak sendiri dengan harga yang lebih murah. Bisa dipilih percetakan lain juga yang lebih kalau ada yang lebih murah. Mencetak ulang tidak mahal. Ya. Baik, terima kasih. Sekedar pengalaman saja ya. Seperti kemarin saya untuk cetak yang kedua itu kebetulan taruhlah keluar dana 300.000 gitu ya. Kemudian dibeli gitu ya, lakunya itu ya 300% uang yang kembali ke kita. Iya, termasuk saya maklarnya Bulina juga itu. Betul sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah cetak ulang itu, yang datang duit gitu loh. Ya, luar biasa. Dana yang keluar tadi udah tertukar gitu. Ya, betul, pengalaman yang luar biasa dari Bu Lina dan Pak Masudi. Untuk teman-teman yang ada di sini di dunia kepenulisan, tentunya kita juga harus banyak belajar dari beliau berdua. Oke Bapak Ibu, baik, ini sudah terlewat 4 menit ya, sudah jam 9 lebih 4 menit. Untuk itu kami harus berpisah sampai sini dulu ya, nanti ketemu lagi di tanggal 5 seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lina dan Pak Masudi tadi. Tentunya di jam 19.00 nanti untuk linknya akan kita bagikan. Mudah-mudahan kita sudah menghasilkan ya tulisan ya, walaupun hanya seberapa tidak masalah, yang penting kita terus saja menulis. Mungkin itu dari saya. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf sebelumnya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dika, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali. Memang kalau diskusinya ini dengan para CGP ini nuansanya beda ya Pak Agus. Betul. Semangatnya, antusiasnya luar biasa sekali, dan saya merasa sangat seru sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu, baiklah demikian kegiatan kita malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita tentunya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami akhiri. Foto dulu Pak Agus. Ya. Oke, foto dulu. Monggo dibuka Sebentar, Bapak ya, Ibu Bapak untuk Ibu. Kameranya. Pak, terlihat ya kuning-kuning. Wajah Agus manis Pak Agus. Wih, manis ini. 1, 2, 3, saya ambil 1. Oke. Literasi. Ya, literasi Bapak Ibu. Pak Agus, likonnya saya matikan dulu ya. Oh, enggak, Pak Ikom, monggo.